Selama puluhan tahun, publik mengenal Denada Tambunan sebagai sosok Iron Lady. Ibu tangguh yang berjuang sendirian melawan leukemia demi putrinya Aisyah. Wanita besi yang tak pernah mengeluh di depan kamera. Namun, pertahanan baja itu mendadak runtuh di sebuah panggung dangdut yang gemerlap. Di tengah sorotan lampu studio MNC TV, saat seorang pemuda berusia 19 tahun berdiri dengan suara gemetar di atas panggung, Denada tidak menekan tombol buzzer merahnya. Sebaliknya, ia menangis. Tangisan yang bukan sekadar haru, melainkan tangisan yang menyiratkan beban ribuan ton yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Publik dan netizen gempar. Spekulasi liar langsung meledak. Apakah pemuda di panggung itu adalah anak rahasia lainnya? Apakah ini sosok lain selain Reza Rizky Rosano yang sedang menggugatnya? Mengapa Denada begitu hancur melihat wajah pemuda asing itu? Malam itu, di acara Dangdut Mania Dadakan atau DMD, Satu Indonesia menjadi saksi. Sang diva tidak sedang melihat seorang peserta, melainkan melihat cermin masa lalunya yang retak. Dan sebuah rahasia tentang anak asuh pun perlahan terkuak. Malam itu, studio MNC TV dipenuhi riuh rendah penonton seperti biasanya. Acara Dangdut Mania Dadakan atau DMD selalu menjanjikan hiburan, tawa, dan sedikit drama panggung yang wajar. Lampu sorot berwarna-warni menyapu setiap sudut. Musik menghentak, dan para juri duduk di singgasana mereka, siap memberikan penilaian tajam. Di deretan kursi juri, duduklah nama-nama besar. Iis Dahlia dengan komentarnya yang pedas namun jujur, Karen Delano yang memperhatikan detail penampilan, dan Denada Tambunan sang ratu rap yang kini merambah dunia dangdut dengan karismanya yang elegan. Awalnya, semua berjalan sesuai skenario. Peserta datang dan pergi. Ada yang lucu, ada yang berbakat, ada pula yang hanya sekadar mencoba peruntungan. Namun, atmosfer studio berubah drastis ketika seorang peserta laki-laki melangkah maju ke titik tengah panggung. Pemuda itu masih sangat muda, usianya baru menginjak 19 tahun, sebuah angka usia yang keramat dalam konteks kehidupan pribadi Denada saat ini. Ia berdiri dengan pakaian sederhana, memegang mikrofon dengan tangan yang mungkin sedikit berkeringat karena gugup. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya secara visual, namun kehadirannya membawa energi yang berbeda. Musik dimulai, pemuda itu mulai bernyanyi. Harus diakui secara objektif, dan fakta di lapangan mencatat, suara pemuda itu tidaklah sempurna. Nada-nadanya banyak yang meleset, teknik vokalnya masih mentah. Di telinga juri profesional, penampilan ini masuk dalam kategori gagal. Hukum panggung DMD itu kejam. Jika suara tidak enak, jika penampilan kurang memukau, tombol buzzer merah adalah vonis mati bagi harapan peserta. Berbeda dengan juri lainnya yakni Karen Delano dan Iis Dahlia memencet buzzer karena penampilannya kurang sempurna. Benar saja, reaksi para juri lain sangat instan dan prediktif. Karen Delano yang melihat penampilan kurang sempurna, tanpa ragu menekan tombol buzzer. Lampu merah menyala, menandakan penolakan. Iis Dahlia yang telinganya sangat sensitif terhadap fales, juga menekan buzzer. Suara dengung penolakan kembali terdengar memotong nyali sang peserta. Logikanya, Denada akan melakukan hal yang sama. Sebagai penyanyi senior dengan standar tinggi, Denada biasanya tidak segan memberikan kritik membangun atau menekan tombol jika peserta memang tidak layak lolos. Penonton menunggu tangan Denada bergerak ke tombol merah itu. Kru kamera sudah bersiap menangkap momen 3 buzzer merah. Namun, detik demi detik berlalu, tangan itu tidak bergerak. Denada diam mematung. Tatapannya bukan tatapan menilai, melainkan tatapan kosong yang menembus fisik si peserta, seolah ia sedang melihat hantu dari masa lalu. Di tengah suara fales pemuda itu, Denada justru menemukan resonansi kesedihan yang tak terdengar oleh orang lain. Buzzer di hadapan Denada tetap mati. Lampu merahnya tidak menyala. Ia adalah satu-satunya juri yang menolak mematikan mimpi pemuda itu malam tersebut. Dan kemudian, hal yang mengejutkan itu terjadi. Pertahanan Denada jebol. Air mata mulai mengalir di pipinya yang dirias penuh, bukan air mata buatan untuk gimik televisi. Tubuhnya terguncang menahan isak.
Tiba-tiba, Denada langsung menangis begitu melihat peserta pemuda berusia 19 tahun di DMD yang menjadi peserta. Studio mendadak hening, tawa penonton terhenti. Kamera langsung menyorot wajah Denada secara close up. Apa yang terjadi? Mengapa Denada menangis untuk penampilan yang gagal? Di jagat maya, spekulasi langsung meledak. Akun media sosial Yasika FM mencatat momen ini dengan jeli. Netizen yang cerdas segera menghubungkan titik-titik yang terpisah. Saat ini, di luar studio, di dunia nyata yang kejam, Denada sedang menghadapi badai besar. Seorang pemuda bernama Reza Rizky Rosano, juga seorang laki-laki muda, sedang berteriak kepada dunia, mengklaim bahwa ia adalah anak kandung Denada yang tidak diakui. Apakah pemuda di panggung DMD itu adalah personifikasi dari Reza di mata Denada? Atau apakah ini anak lain lagi? Tangisan Denada malam itu bukanlah tangisan juri kepada peserta. Itu adalah tangisan seorang ibu yang sedang terperangkap dalam dilema batin yang luar biasa hebat. Antara menjaga nama baik keluarga, melindungi putrinya Aisyah, dan menghadapi bayang-bayang seorang anak laki-laki yang meminta dipeluk. Malam itu, tombol buzzer Denada tidak ditekan, tapi tombol panik dalam jiwanya telah menyala terang benderang. Publik mulai bertanya, siapa sebenarnya pemuda di panggung ini bagi Denada? Sementara air mata Denada masih membasahi pipi di panggung DMD, di luar sana, badai hukum dan opini publik sedang mengamuk dengan dahsyat. Kita tidak bisa memahami arti tangisan itu tanpa melihat konteks perang dingin yang sedang terjadi di kehidupan nyata Sang Giva. Mari kita bedah fakta yang beredar di lapangan. Pada tanggal 30 Januari 2026, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari mulut kuasa hukum Denada. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh akun Yasika FM, disebutkan bahwa ada acknowledgement of him as her child via her lawyer. Pengakuan terhadapnya sebagai anaknya melalui pengacaranya. Ini adalah bom atom pertama. Setelah bertahun-tahun diam, akhirnya ada sinyal pengakuan hukum bahwa Reza Rizky Rosano memang memiliki hubungan darah. Namun pengakuan ini tidak datang dengan pelukan hangat atau reuni keluarga yang mengharukan. Sebaliknya, ini datang dengan dinginnya bahasa hukum. Situasi semakin rumit ketika saudara laki-laki Denada ikut angkat bicara. Laporan menyebutkan bahwa Denada's brother disclosing Reza's biological father. Saudara Denada mengungkapkan ayah biologis Reza. Publik tersentak. Tabir gelap masa lalu mulai tersingkap. Reza bukan sekedar pemuda yang mencari sensasi. Dia adalah kepingan sejarah yang nyata. Namun, cinta tidak bisa dipaksakan. Meski pengakuan itu ada, Reza dikabarkan menolak rekonsiliasi. Reza has rejected reconciliation despite the recognition. Reza menolak rekonsiliasi meskipun ada pengakuan. Ada luka yang terlalu dalam di hati pemuda itu. Dia butuh lebih dari sekedar status di atas kertas. Dia butuh seorang ibu yang hadir, bukan ibu yang diwakili pengacara. Di tengah kekacauan inilah, Denada duduk di kursi juri DMD berhadapan dengan pemuda 19 tahun yang bernyanyi fals tersebut. Saat Denada menangis terseduh-seduh melihat pemuda itu, spekulasi liar netizen langsung menggila. Jangan-jangan ini anak kandung yang lain, bisik para penonton daring. Apakah Denada punya anak rahasia kedua yang disembunyikan? Kenapa dia menangis begitu dalam? Apakah wajah pemuda itu mengingatkannya pada mantan suami atau kekasih masa lalu? Logika publik sederhana. Denada sedang digugat oleh anak kandungnya, Reza, jadi jika dia menangis melihat pemuda lain, pasti ada hubungan darah atau masa lalu yang kuat. Penonton mengira mereka sedang menyaksikan drama pembukaan aib baru. Mereka mengira pemuda di panggung itu adalah Reza versi kedua atau saudara rahasia yang selama ini disembunyikan di desa terpencil. Namun disinilah plot twist itu terjadi. Kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih ironis daripada sekedar skandal perselingkuhan. Pemuda di atas panggung itu bukan anak kandung yang hilang. Dia bukan Reza Rizky Rosano dan dia bukan anak rahasia dari hubungan gelap. Pemuda itu adalah anak asuh Denada di panggung DMD.
Dalam format acara pencarian bakat seperti ini, Denada mengambil peran bukan hanya sebagai juri, tapi sebagai ibu. Denada yang di kehidupan nyata sedang ditolak oleh anak kandung laki-lakinya, Reza, karena konflik masa lalu, secara tidak sadar memproyeksikan naluri keibuannya kepada pemuda asing ini. Denada tidak menekan buzzer merah bukan karena suara pemuda itu bagus. Dia tidak menekannya karena dia ingin mengangkat pemuda itu menjadi anak didiknya di acara tersebut. Ironinya sungguh menyayat hati. Di satu sisi, ada Reza, darah dagingnya sendiri yang menuntut pengakuan dan menolak damai di meja hukum. Jarak di antara mereka terbentang ribuan kilometer emosional. Di sisi lain, ada pemuda 19 tahun di panggung DMD, orang asing tanpa hubungan darah yang justru mendapatkan air mata, perhatian, dan pembelaan mati-matian dari Denada saat juri lain menolaknya. Publik terkecoh. Mereka mengira Denada menangisi dosa masa lalu. Padahal Denada sedang menangisi kerinduannya untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki yang bisa dia peluk saat itu juga. Pemuda di panggung itu adalah anak asuh yang dia pilih untuk mengisi lubang di hatinya yang ditinggalkan oleh konflik dengan Reza. Denada seolah ingin berteriak kepada dunia, "Aku bisa menjadi ibu yang baik. Lihatlah, aku tidak mematikan mimpi anak ini. Aku membela anak ini." Tindakan Denada yang tidak menekan buzzer merah saat Iis Dahlia dan Karen Delano menekannya adalah bentuk perlawanan bawah sadarnya. Dia tidak ingin menjadi pembunuh mimpi bagi anak laki-laki lagi. Mungkin dia merasa bersalah karena dianggap telah mematikan harapan Reza di masa lalu, sehingga kini dia menebusnya dengan menyelamatkan harapan anak asuhnya di panggung DMD. Jadi berita yang beredar tentang anak lain itu salah besar, namun sekaligus benar secara emosional. Dia bukan anak biologis, tapi malam itu, di bawah sorot lampu studio, pemuda itu adalah anak yang dipilih jiwanya. Bayangkan Anda adalah Reza Rizky Rosano. Anda duduk sendirian di Banyuwangi, atau dimanapun Anda berada saat ini, memegang ponsel pintar yang layarnya menyala terang. Notifikasi media sosial Anda meledak. Teman-teman, kerabat, atau bahkan netizen tak dikenal mengirimkan tautan video yang sama berulang kali. Video itu berjudul, "Denada menangis histeris di DMD melihat peserta 19 tahun. Jantung Anda berdegup kencang. Anda menekan tombol play. Di layar itu, Anda melihat sosok wanita yang selama 24 tahun Anda cari. Wanita yang Anda yakini sebagai ibu kandung. Wanita yang wajahnya Anda hafal di luar kepala. Namun apa yang Anda lihat bukanlah ibu yang sedang mencari Anda. Anda melihat Denada sedang membela mati-matian seorang pemuda asing. Pemuda yang suaranya fals, nadanya meleset, dan secara teknis tidak layak berada di panggung itu. Anda melihat Denada satu-satunya juri yang tidak menekan tombol buzzer merah. Anda melihat air matanya tumpah ruah untuk anak asuh dadakan itu. Rasa sakit yang timbul di dada Reza saat itu mungkin lebih perih daripada penolakan manapun. Ini adalah cemburu dalam bentuknya yang paling murni dan paling menyedihkan. Publik mulai menyadari betapa kejamnya ironi ini. Di panggung DMD, Denada menolak mematikan mimpi seorang pemuda asing. Dia memberikan kesempatan kedua. Dia memberikan kasih sayang. Dia memberikan air mata ketulusan. Namun di kehidupan nyata, Denada seolah telah menekan buzzer merah pada kehidupan Reza sejak dia bayi. Pertanyaan yang mungkin berteriak di kepala Reza adalah, mengapa dia? Mengapa bukan aku? Mengapa pemuda itu yang baru dia temui 5 menit di panggung mendapatkan pembelaan dan air mata? Sementara aku yang membawa darahnya harus menyewa pengacara hanya untuk didengar. Kontras ini menjelaskan banyak hal tentang sikap keras Reza belakangan ini. Berdasarkan laporan yang beredar, Reza dikabarkan menolak upaya damai atau rekonsiliasi. Reza has rejected reconciliation despite the recognition. Reza menolak rekonsiliasi meskipun ada pengakuan. Awalnya publik bingung, bukankah Reza yang meminta diakui? Kenapa setelah diakui dia malah menolak damai? Jawabannya ada di video DMD itu. Pengakuan yang diterima Reza hanyalah selembar kertas dingin, acknowledgement of him as her child via her lawyer.
Pengakuan terhadapnya sebagai anaknya melalui pengacaranya. Denada tidak datang sendiri, dia mengirim pengacara. Dia menggunakan bahasa hukum, formal, kaku, berjarak. Sementara untuk anak asuh di panggung DMD, tidak ada pengacara, tidak ada formalitas. Yang ada hanya emosi yang meledak, tatapan mata yang lembut, dan pembelaan seorang ibu. Resa cemburu bukan pada uang Denada, dia cemburu pada emosi Denada. Dia melihat ibunya bisa menjadi hangat. Dia melihat ibunya bisa peduli pada pemuda 19 tahun. Tapi kehangatan itu diberikan kepada orang lain, bukan kepadanya. Inilah yang membuat hati Resa membatu. Bagi Resa, tindakan Denada mengangkat anak asuh di acara TV itu terasa seperti sebuah pengkhianatan emosional. Seolah-olah Denada berkata, "Aku butuh seorang putra untuk disayang, tapi bukan kamu." Netizen yang jeli mulai menangkap sinyal kepedihan ini. Komentar-komentar di media sosial mulai bergeser membela Resa. Pantesan Resa nolak damai. Ibunya sibuk nangisin anak orang, anak sendiri dicuekin. Denada nyari pelarian ya. Anak asuh disayang, anak kandung dibuang. Status anak asuh di panggung DMD itu menjadi simbol dari apa yang hilang dari hidup Resa. Pemuda di panggung itu mendapatkan privilege yang diimpikan Resa seumur hidup, dilihat dan dipertahankan. Denada mempertahankan pemuda fals itu agar tidak tereliminasi oleh juri lain. Tapi siapa yang mempertahankan Resa saat dia tereliminasi dari keluarga 24 tahun lalu? Tangisan Denada di TV yang awalnya memancing simpati, sekarang berubah menjadi bumerang di mata pihak Resa. Itu bukan tanda penyesalan, itu tanda bahwa Denada memiliki cinta yang besar, tapi cinta itu salah alamat. Kini Resa berdiri di persimpangan jalan. Pengakuan hukum sudah di tangan, tapi hatinya hancur lebur melihat sandiwara kasih sayang di televisi. Dia sadar, memenangkan status anak kandung di pengadilan mungkin mudah, tapi memenangkan hati ibunya dari anak-anak panggung lainnya adalah pertarungan yang jauh lebih berat. Dan di tengah kemarahannya, sebuah fakta baru tentang sosok ayah biologis mulai menyeruak, dibawa oleh paman Resa, saudara Denada. Apakah sosok ayah biologis inilah yang menjadi alasan mengapa Denada begitu berat menerima Resa? Jika kita berpikir bahwa Denada menangis di panggung DMD semata-mata karena rasa bersalah, kita mungkin baru melihat permukaannya saja. Ada alasan yang jauh lebih fundamental, jauh lebih gelap, dan jauh lebih personal. Mengapa tembok pertahanan Denada begitu tinggi terhadap Resa Rizky Rosano? Alasan itu bukan pada Resa. Alasan itu ada pada siapa ayahnya. Selama ini narasi yang berkembang selalu memojokkan Denada sebagai ibu yang membuang anak. Namun sebuah fakta baru yang muncul dari lingkar dalam keluarga mengubah peta permainan ini sepenuhnya. Berdasarkan informasi terkini yang beredar, saudara laki-laki Denada, paman Resa, akhirnya turun tangan dan membuka kotak Pandora tersebut. Laporan menyebutkan secara eksplisit Denada's brother disclosing Resa's biological father, atau saudara Denada mengungkapkan ayah biologis Resa. Pengungkapan ini adalah gempa bumi bagi keluarga Tambunan. Selama lebih dari 2 dekade, identitas pria yang menjadi ayah Resa tersimpan rapat di laci besi rahasia keluarga. Publik tidak pernah tahu, media tidak pernah mengendus. Resa sendiri hidup dalam kegelapan tanpa tahu asal-usul genetiknya. Namun, ketika saudara Denada memutuskan bicara, itu adalah sinyal bahwa bendungan rahasia itu telah jebol. Mengapa identitas ayah ini begitu penting? Dan apa hubungannya dengan tangisan Denada untuk anak asuh di panggung DMD? Mari kita hubungkan titik-titiknya. Jika Resa hanyalah hasil dari pernikahan yang gagal namun wajar, tentu tidak akan sesulit ini baginya untuk diakui. Namun ketertutupan yang ekstrim selama 24 tahun mengindikasikan bahwa keberadaan Resa berkaitan dengan sebuah skandal atau peristiwa masa lalu yang ingin dihapus oleh Denada. Melihat wajah Resa bagi Denada mungkin bukan sekedar melihat wajah anaknya. Itu seperti memutar ulang rekaman kenangan pahit, kesalahan masa muda, atau hubungan yang mungkin tidak direstui atau terlarang pada masanya. Resa adalah monumen hidup dari masa lalu yang ingin dikubur Denada. Setiap kali Resa muncul menuntut pengakuan, Denada dipaksa menatap kembali hantu pria tersebut. Ketakutan, trauma, atau mungkin rasa malu inilah yang membuat Denada memilih untuk menutup mata. Sebaliknya, mari kita lihat pemuda anak asuh di panggung DMD yang ditangisi Denada.
Pemuda itu tidak membawa beban sejarah. Pemuda itu adalah kertas putih. Wajahnya tidak mengingatkan Denada pada siapapun. Itulah sebabnya Denada bisa dengan mudah mencurahkan kasih sayangnya kepada pemuda asing itu. Dia adalah anak aman. Dia bisa dicintai tanpa risiko membuka luka lama. Sementara Reza adalah anak berbahaya. Kehadirannya membawa serta risiko hancurnya reputasi yang dibangun puluhan tahun. Tindakan saudara Denada yang membocorkan identitas ayah biologis ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini adalah bentuk dukungan bagi Reza agar mendapatkan haknya. Sang paman mungkin merasa sudah waktunya kebenaran diungkap, terlepas dari rasa sakit yang akan timbul. Di sisi lain, ini adalah tekanan telak bagi Denada. Dia kini tidak hanya dikepung oleh gugatan Reza, tapi juga dikhianati oleh saudaranya sendiri yang membocorkan rahasia keluarga. Situasi ini menjelaskan mengapa Reza menolak rekonsiliasi atau perdamaian yang ditawarkan. Reza mungkin menyadari bahwa selama ini dia menjadi korban dari ego orang tua. Dia disembunyikan bukan karena dia salah, tapi karena identitas ayahnya dianggap aib. Mengetahui bahwa dirinya dikorbankan demi menutupi jejak seorang pria di masa lalu, tentu membuat luka hati Reza semakin menganga. Di panggung DMD, Denada menangis karena dia melihat kepolosan seorang anak muda yang berjuang. Mungkin dalam hati kecilnya, Denada berteriak, "Andai saja Reza bisa hadir di hidupku tanpa membawa bayang-bayang ayahnya, mungkin aku bisa memeluknya seperti ini." Tapi takdir berkata lain. Reza adalah paket lengkap dengan sejarahnya. Dan kini dengan identitas sang ayah yang mulai terkuak ke publik, Denada tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Anak asuh di panggung DMD hanyalah pelarian sesaat. Realitas yang menantinya di luar studio jauh lebih menakutkan daripada buzzer merah manapun. Di bab terakhir, kita akan melihat ujung dari drama keluarga ini. Apakah Denada akhirnya akan luluh dan memeluk Reza secara fisik? Ataukah hubungan ibu dan anak ini akan selamanya terpisah oleh jurang masa lalu yang terlalu lebar? Lampu studio DMD perlahan meredup. Acara telah usai. Denada mungkin pulang dengan perasaan lega karena telah menyelamatkan seorang pemuda berbakat. Atau setidaknya seorang pemuda yang berusaha keras dari kejamnya eliminasi. Anak asuh dadakannya itu mungkin tidur nyenyak malam ini, bermimpi indah tentang kebaikan hati seorang diva. Namun saat lampu kamera mati, realitas hitam putih kembali menyergap. Di seberang sana, Reza Rizky Rosano tidak tidur nyenyak. Hatinya tidak hangat, justru hatinya membeku. Apa yang disaksikan jutaan mata di layar kaca, Denada menangis dan membela pemuda asing, telah menjadi palu godam terakhir bagi Reza. Mari kita rangkum tragedi ini. Denada membuktikan kepada dunia bahwa dia punya kapasitas untuk menjadi ibu yang lembut. Dia punya air mata untuk penderitaan seorang anak laki-laki. Dia punya keberanian untuk melawan arus, menjadi satu-satunya juri yang tidak menekan buzzer demi membela seseorang. Tapi semua kapasitas, air mata, dan keberanian itu tidak diberikan kepada Reza. Bagi Reza, ini adalah pesan yang sangat jelas dan menyakitkan. Ibuku bisa menyayangi orang lain, tapi tidak bisa menyayangiku. Inilah alasan fundamental mengapa Reza menolak uluran tangan damai yang datang terlambat. Laporan menyebutkan dengan tegas, Reza has rejected reconciliation despite the recognition. Reza menolak rekonsiliasi meskipun ada pengakuan. Mengapa dia menolak? Bukankah itu yang dia cari selama 24 tahun? Bukan. Reza mencari ibu, bukan pengakuan hukum. Pengakuan yang datang lewat surat pengacara pada 30 Januari 2026 itu terasa hampa. Itu hanya selembar kertas yang melegalkan status biologis, tapi tidak bisa membayar hutang kasih sayang yang hilang selama 2 dekade. Denada mungkin berpikir bahwa dengan mengakui Reza secara hukum, masalah akan selesai. Dia mungkin berpikir bahwa dengan mengungkap siapa ayah biologisnya, lewat bantuan saudaranya, Reza akan paham situasinya. Tapi Denada lupa satu hal.
Luka batin seorang anak tidak bisa dijahit dengan dokumen legal. Luka itu hanya bisa sembuh dengan kehadiran. Dan ketika Denada memilih untuk hadir bagi pemuda asing di panggung DMD daripada hadir secara fisik di hadapan Reza, saat itulah pintu hati Reza tertutup rapat. Ironi anak asuh di panggung DMD ini menjadi simbol kegagalan terbesar dalam hidup Denada. Dia berhasil di panggung sebagai mentor yang penyayang. Dia berhasil menyelamatkan peserta dari eliminasi. Tapi di kehidupan nyata, dia gagal menyelamatkan anaknya sendiri dari perasaan terbuang. Dia gagal menekan tombol penyelamat saat Reza membutuhkannya bertahun-tahun lalu. Kini Denada memiliki 2 putra dalam narasi hidupnya. Satu adalah putra panggung, seorang pemuda 19 tahun yang fales, yang dia bela, dia tangisi dan dia beri harapan. Putra yang aman, yang tidak menuntut masa lalu. Satu lagi adalah putra kandung, Reza Rizky Rosano, yang memiliki darahnya, matanya, dan masa lalunya. Namun kini berdiri di seberang jurang sebagai orang asing yang menolak damai. Denada mungkin menangis malam itu, karena dia sadar, dia bisa memeluk ribuan anak asuh di panggung hiburan, tapi dia tidak akan pernah bisa memeluk Reza dengan cara yang sama. Waktu sudah habis. Kesempatan itu sudah hilang, digantikan oleh dinginnya pasal-pasal hukum dan tembok ego yang terlalu tinggi. Dan ketika layar televisi mati, yang tersisa hanyalah seorang diva yang kesepian di puncak karirnya, dihantui oleh bayang-bayang seorang putra yang tidak pernah ia besarkan, dan seorang putra panggung yang hanya ia kenal selama durasi iklan. Sobat Investigasi, kisah Denada dan 2 pemuda ini, satu di panggung, satu di pengadilan, mengajarkan kita pelajaran yang sangat mahal tentang waktu dan prioritas. Di panggung DMD, Denada mengajarkan kita tentang welas asih, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua meskipun suaranya tidak sempurna. Namun di kehidupan nyata, Reza mengajarkan kita tentang konsekuensi, bahwa ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf atau surat pengacara. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang sibuk mengasuh citra di depan orang banyak, tapi lupa mengasuh hati darah daging sendiri di rumah. Jangan sampai kita menangisi orang asing, sementara anak kita sendiri menangis sendirian di sudut kamar. Tombol buzzer di panggung TV bisa tidak ditekan, tapi buzzer waktu dalam kehidupan nyata terus berjalan. Dan bagi Reza dan Denada, buzzer itu tampaknya sudah berbunyi tanda berakhir. Terima kasih telah menyimak penelusuran fakta yang menguras emosi ini. Mari kita doakan agar Denada mencapai kedamaian dan Reza mencapai kebahagiaan, meski mungkin di jalan yang terpisah selamanya. Saya narator Anda, pamit undur diri. Peluklah orang yang Anda cintai, sebelum mereka berubah menjadi orang asing yang hanya bisa Anda sapa lewat pengacara.